Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Garaksi. Nah, di video ini seperti yang kalian lihat, ini adalah review dari body Range Rover Classic Gen 1 ya. Ini Range Rover Classic dengan 3 pintu, teman-teman. Nah, jadi body Range Rover ini punya temen gua. Ini punyanya Om Horas. Ya, kalau misalkan kalian sering main di daerah Bogor atau ya sekitaran Jakarta, mungkin kalian pernah ketemu sama dia. Kemarin dia pakai Vanquish dengan body Rubicon, dibikin di sini juga buat body post sama nyoak-nyoaknya. Terus dia pakai di Acar Cianjur, dan kemarin karena dia berubah pikiran, mungkin dia jadinya mau pakai body Range Rover yang 3 pintu ini, teman-teman. Nah, ini bodinya, penampakannya seperti ini, teman-teman. Jadi pas body ini datang, dia bawa langsung ke sini dengan posisi masih dibungkus kardus, belum dia buka sama sekali. Dia masih unboxing di sini juga. Jadi di sini gua unboxing si bodinya ini, terus dia beli sama interiornya juga. Nah, cuma interior itu dia cuma dapat yang bagian depannya aja, teman-teman. Jadi dia nyesel juga sih buka dapat sama yang bagian belakang. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa kepasang di body ini. Jadi gua unboxing di sini si bodinya, dan semua part-partnya itu gila banyak banget. Jadi perlu effort lebih, perlu kerja lebih lagi buat ngerakit si bodinya ini. Kenapa? Karena banyak banget baut, banyak banget sambungan, dan bodinya tuh kayak bener-bener tebal banget ya, teman-teman. Dari mulai semuanya, bagian-bagian pinggir, bagian-bagian atas kap mesin, pintu, semuanya itu tebal-tebal banget. Dan emang karena rada lama buat ngerakit juga, karena dia full artikulasi ya, teman-teman. Dia bisa dibuka kap mesinnya, dia bisa dibuka, pintu juga bisa dibuka. Dia pintu tuh bisa dibuka, teman-teman. Enaknya tuh dia tuh pintu bisa dibuka, terus kayak ini kaca belakang sama pintu belakang tuh dia bisa dibuka. Jadi banyak artikulasi sehingga pas ngerakitnya itu emang semua bagian-bagiannya itu terpisah, teman-teman. Dan bahannya ini bener-bener tebel, terus nggak riskan juga, meskipun dia bisa dibuka pintu dua-duanya, tiga-tiganya, terus bisa dibuka kap mesin. Karena bodinya ini tebel banget, kita nggak terlalu riskan kalau misalkan kelontang itu ada yang patah di bagian artikulasinya. Ya seperti ini mungkin proses perakitannya, teman-teman. Gue ngerakit dari jam 10 malam sampai setengah 4 pagi, dan itu belum selesai semua. Gue tunda dulu karena gue ketiduran. Terus gue lanjutin lagi pagi-pagi dan langsung amplas buat proses pengecatan. Nah, di sini Om Horas tuh dia request pakai catnya Camel Trophy. Ini Camel Trophy gua cat pakai catnya Samurai dengan kode Taxi Yellow ya, teman-teman. Nah, di Taxi Yellow ini warnanya itu kayak bener-bener Camel Trophy banget. Meskipun kan kadang Camel Trophy itu ada yang dia udah dipadu dengan warna hitam-hitam yang rada buluk itu, terus ada yang pakai dog juga. Cuma di sini Om Horas pakai yang clear glossy biar kayak mobil baru keluar dari dalam katanya. Jadi mantap deh pokoknya. Ini pengecatan ini prosesnya ya lumayan lama ya, teman-teman. Tapi karena pengen cepet, nah jadi proses pengecatan cat pertama itu sampai ngelis itu yang hitam, ngemasking hitam ini itu sehari, teman-teman. Jadi gua cat, yang untungnya cuacanya sih mendukung. Gua cat sini semprot buat lapisan pertama warna kuning Camel Trophy-nya. Terus abis kering sekitar 6-7 jam atau 8 jam baru gua pasang lakban buat ngemasking si ini bagian-bagian hitamnya. Ini kan dia dari depan, terus belakang, samping dia hitam full, yang di tengahnya doang, yang atasnya dia itu warna kuning Camel Trophy. Nah, sini gua lakbanin semuanya biar nggak ada yang masuk ke dalam cat hitamnya. Jadi gua tuh pengen kalau misalkan cat itu dalamnya tuh bener-bener tetap bersih, nggak ada semprotan warna hitam dari luar gitu kan. Kita nyemprot otomatis kan
bisa kena aja gitu yang dalam itu dari luar. Dan di sini alhamdulillah hasilnya sesuai keinginan gua. Ya, kalau ngecat itu sebenarnya butuh ketelitian sama butuh kesabaran juga kalau buat ngecat ya, makanya gue bilang ke si Om Horas kalau misalkan ngecat itu nggak bisa diburu-buru, tergantung cuaca dan kondisinya gitu. Jadi clearnya gue juga pakai dari Samurai ya dengan kode 128. Sebenarnya lebih bagus kalau misalkan mau glossy, lebih glossy lagi itu pakai K1K ya. Cuma harganya itu lebih mahal dibanding yang clear biasa kayak yang 128 itu. Dia K1K itu harganya sekitar 50.000 suku kalengnya. Ya jadi karena Om Horas juga nggak terlalu mau glossy, jadi gue saranin pakai yang 128 aja gitu. Nah terus ini udah semuanya dicat, di masking juga hitam. Habis itu gua rakit lagi karena kan pas gua cat sama pas gua masking itu dia belum kepasang pintu, belum kepasang kap mesin, belum kepasang pintu bagasi yang bagian belakang sama kaca belakangnya. Gua tempelin dulu semuanya baru gua clear habis itu. Nah, karena ini tuh lumayan sulit di bagian masang engsel. Kenapa? Karena kita kan ada artikulasi di sini. Terus karena si baut-bautnya itu kecil banget, itu bautnya M1 kali 4 mili ya buat engsel itu, sedangkan si lubangnya itu benar-benar kita harus bikin berat, tapi bautnya itu baut yang pitchnya kecil, jadi lumayan benar-benar effort. Terus kalau misalkan kita paksain baut sekecil itu M1 itu pasti selek, apalagi dia plus gitu. Nah, banyak kemarin gue sampai selek berapa biji ya, sekitaran 3 biji selek, dan yang lainnya alhamdulillah bisa dengan diakalin berbagai pemikiran. Ya, alhamdulillah bisa kepasang ini sana dengan kuat. Dan habis itu habis pasang pintu, habis pasang kap mesin, pintu belakang, terus lanjut pemasangan kaca. Nah di sini pemasangan kaca dia juga pakai baut yang kecil, cuma karena di kaca ini lubang-lubangnya enak gitu, jadi nggak terlalu bikin rata, nggak terlalu susah kayak masang engsel. Ini kacanya udah bisa ditempel, dia dapat kaca depan, kaca samping, kiri, kanan itu dia keras ya. Nah cuma kalau kaca yang samping-samping sini kayak di pintu, terus di bagian belakang ini dia semacam Lexan ya si kacanya itu, jadi tipis kayak mika plastik yang ukuran 1 mili itu yang tipis. Nah dia kayak kacanya tuh seperti itu. Gua nggak tahu, nggak paham juga kenapa dia kasih kaca seperti itu. Mungkin karena list si pintunya kecil kali ya, jadi dia nggak bisa ngasih kaca yang rada tebal gitu. Cuma bisa diganti pakai akrilik, cuma Om Horas katanya ya udah pakai ini aja. Ya udah, kita nurut ke ownernya aja. Habis itu, oh iya lupa. Jadi sebelum gua clear ini pas udah pasang-pasang semuanya, udah gua rakit. Nah kita pasang body post dulu. Nah kita pasang body post dulu yang tadi gua bilang ini fit banget buat SCX dan keluarganya. Jadi ini fit banget di sasis, terus kita tinggal baut ke atasnya ini aja, tinggal masuk nanti di bagian dalam. Nah terus habis itu, jadi di sini kalian bisa lihat ada stiker ini adalah water decal, Om Horas beli dan harganya itu lumayan. Terus emang benar-benar harus hati-hati ya masang water decal ini karena dia sekali jadi, kalau udah nempel ya sudah gitu. Cuma enaknya kalau water decal itu bisa digeser-geser, nggak seperti cutting stiker ya. Nah buat yang di depan ini dia cutting stiker dari CCHand. Kalian tahu sendiri kalau CCHand itu harganya lumayan, buat stiker aja itu bisa berapa? Bisa 100.000 lebih buat stiker Range Rover. Ini tulisan Range Rover ini CCHand. Nah, terus di sini kita pasang dashboardnya dulu. Dashboardnya kita pasang langsung di sini, terus nanti joknya itu dia nempel. Karena si Om Horas itu nggak dapet ini ya, nggak dapet tatakan buat joknya itu karena harus custom katanya. Jadi akalinnya ya udah kursi taruh di side bed. Jadi yang nempel di body itu cuma dashboard. Jadi kursi sama action figure nanti nempelnya di side bed. Karena di sini belum dipasang, masih ketinggian, nanti tinggal kita potong. Terus buat masukin action figure-nya rada susah, jadi kita potong, nanti kita pendekin lagi si joknya biar rada ceper ke bawah, biar si dashboardnya itu pas, drive-nya kayak yang seperti gitu. Habis itu habis ngecat, nge-clear semuanya, udah selesai, ngerakit juga, ngefitting di sasisnya udah. Habis itu kita pakai roof rack di sini. Di sini roof racknya itu cakep juga teman-teman. Di sini roof racknya itu nggak ada bulat-bulatnya, ini kotak kayak
bagus itu slide gitu. Terus di sini karena si bodinya ini agak miring ke bawah, nah jadi di sini gua kalian buat bikin lubang 2 di bagian roof racknya. Ini udah gue bikin 2 lubang di bagian roof rack, jadi ada 4 di atas ya. Jadi kita nggak pakai lubang yang samping, kita bikin lagi lubang di bagian tengah biar si ininya tuh tetap looknya tetap bagus gitu. Kalau di samping nanti dia terlalu tinggi kan, karena ini dia turun jadi rada susah. Alhasil kita bikin dudukan lagi, lubang lagi di tengah biar nanti dia pas, karena si body ini tuh atapnya itu dia 2 lapis lagi. Kalau di bagian pinggir banget tuh dia udah beberapa lapis karena tebal banyak sambungannya itu. Nah kalau di tengah itu dia kosong, jadi enak gitu buat pasang si roof racknya ini. Oke, mungkin teman-teman segitu saja video review dari gua tentang hardbody Range Rover Classic Gen 1 dengan 3 pintu di sasisnya Vanquish. Oke, seperti ini mungkin penampakannya. Jika kalian ada yang penasaran buat bikin kayak gini, kalian bisa komen, kalian bisa di Instagram gua ya, bisa tanya-tanya sedikit ya, mungkin karena gue juga ada jasa buat ngerakit, buat ngecat semuanya, kalian bisa tanya-tanya aja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel Biar Reparsi ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga support dengan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya Biar Reparsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.